Oke, selamat malam Bapak Ibu. Mohon maaf tadi mungkin koneksi tidak baik waktu kita training. So I'm going to give a very brief and quick demo. Moga-moga nanti bisa diulang-ulang dan bisa membantu. This is about Bridge Teaching. It's an AI-powered teaching assistant. So it's not like ChatGPT or Gemini, but this is AI specialized helping educators to create lesson plan, presentation, quiz, inquiry-based questions, and more other things. Yeah. So it's specialized for educator. It is good for English teacher. It will save teachers time in preparing a lesson. Yeah. So we're going to do a demo. So you have to go to pristeaching.com. That one. This is should be open in Chrome. Kayaknya tadi sudah pada mulai dan bisa punya akun gitu ya. Kalau tidak, kita bisa ke presteaching.com, masuk ke sana, then just click add to Chrome for free. Now when you add that, it's going to be in the Chrome session ya. Nanti akan ada di sini di atas ini. Kalau belum di pin, you can pin Pris. Kalau sudah, then for example, if I pin this, nanti ada di atas ini, ya akan muncul simbolnya Pris. Okay, so I'm going to go to URL, artinya semua URL ataupun dokumen atau video yang bisa dibuka menggunakan Chrome, then you can create quiz, lesson plan, and others. Yeah. Now I'm going to give you this example. Umpamanya saya punya website ini, Asia's Battle Against Plastic Waste. Umpamanya, ya. Lalu saya ingin membuat sesuatu dari sini untuk persiapan ngajar. So I have to click the bridge yang di atas, diklik dulu. Mungkin diklik 2 kali, lalu muncul di bawah. Ini bisa dipindah-pindah ya, saya pindah di atas supaya lebih jelas. Oke? Nah, kalau sudah, lalu saya tinggal klik. Lalu saya mau bikin apa? Uh, Kalau saya klik create, tuh, maka akan ada pilihan banyak. Ada mungkin sekitar 20 pilihan. Ya. Untuk kali ini, saya berpikir umpamanya untuk membuat presentasi. So I'm going to give a presentation to my students before I ask them to read the text gitu. Bisa aja untuk brainstormingnya ya. Saya klik presentasi, presentation, language English, then create a presentation about this website. Lalu ada kelas atau grade-nya berapa? Maybe you want to have like 9 grades or make it 6 grade or 7 lah. Gitu ya. Then you need like 10 slide. Oh, I'm going to make it short karena ini nanti anak-anak akan membaca, jadi ya 5 lah cukup gitu ya. Then I'll click without image. I click next. So without image and no formatting. Then I click press. Sudah. Then I wait. Will create a PowerPoint for me. Nah, PowerPoint presentation-nya langsung lari ke Google Drive saya. Oke. Then you can download, you can modify, you can whatever, because this is just help you in creating an introduction before reading, pokoknya gitu ya. Plastic waste crisis in Asia, challenges and solution. So, understanding plastic problem in Asia. Kalau ini, Asia produces massive amount of plastic waste every day, dan seterusnya. Lalu, announce the plan, dan seterusnya. This is China, bold plastic ban strategy. Then we have challenges in plastic waste management in China, and then we have environment impact of plastic waste. Ini bisa didiskusikan dengan anak-anak, ya. Atau ini contoh presentasi
kita presentasikan supaya anak-anak paham dulu apa yang akan dibaca. Ya, setelah ini anak-anak membaca teks ini, gitu ya. Now, after reading the text, saya pengen anak-anak ini levelnya tinggi gitu. Anak-anak mengerjakan di kelas kegiatan dengan inquiry, umpamanya. Lalu saya klik, saya create. Create-nya apa? Inquiry worksheet. So after they read, then they have to discuss gitu. Discussion. Klik inquiry. Kelasnya kelas 7, worksheet, English, that's the language, and then I click Brace. Then again, this will open my Google Drive. Then they will write something in my Google Drive. Lalu ini yang terjadi, maka kita tunggu sebentar. Plastic Waste in Asia, Inquiry Exploration. Ada learning objektifnya, lalu ada worksheet-nya. Part 1, country comparison, umpamanya. Lalu personal reflection, lalu extension challenge, lalu ada rubric and evaluation. So, I got a worksheet, bisa kita otak-atik, bisa kita sesuaikan, tapi sudah dapat bayangan kalau mau inquiry seperti apa. Itu. Nah, setelah ini mungkin I want to give another exercise, masih menggunakan teks yang sama. Namanya saya ingin klik, dan I klik create, say, depth of knowledge questions, OTOK questions. Saya klik, create-nya sama, lalu saya klik brisk, lalu balik lagi akan ke Google Drive. Jadi tersimpan otomatis di Google Drive saya. Then I wait. Kita tunggu sejenak. Ya, TOK questions, grade level 7. Sudah mulai muncul dia. Then here, TOK1. TOK1 itu kan depth of knowledge-nya recall and reproduction. Ada tulisannya di sini, what percentage dan seterusnya. Itu lalu ada kegiatan ya. What percentage of global marine plastic pollution does in China produce? Bisa dilihat dari teksnya. Recall and reproduction. Dan skill and concept. Compare and contrast the plastic waste strategy in China and India. Agak dalam dikit gitu. Strategic thinking. Analyze. Ini. Why plastic bag price drop after China with import ban. Lalu ada extended thinking. So, dari satu teks kita bisa dibantu dengan AI untuk membuat banyak kegiatan. Bisa kegiatan di kelas, bisa presentasi, dan juga bisa memberikan PR. Kalau PR, saya kembali ke sini, saya mau memberikan quiz. So if I click here, and then I can create. Create-nya apa? Quiz. Saya pengennya quiznya tidak di Google Doc, tapi di Google Form. Bisa aja. Multiple choice questions, 10, lalu saya klik next, lalu saya Google Form, lalu saya tinggal klik press. Dia akan membuka Google Drive saya dan akan menulis di sana, akan membuatkan Google Form-nya. Nah, Google Form ini perlu ditambahkan, ditambahin nama, ditambahin dan seterusnya, bisa diedit. Setelah diedit, seperti biasa, linknya bisa diberikan ke siswa untuk mengerjakan. Lalu kita nanti dapat responsesnya. So that's Brace. Masih ada banyak. Ada cara membuat rubrik, ada cara membuat silabus. Semua sama metodenya. Ya, and then you can try it. Jadi, kalau saya ke Asian Battle Against ini lagi, saya klik di sini, lalu saya mau create inquiry worksheet, science lab, saya belum pernah nyoba, translation, saya belum pernah nyoba, silahkan dicoba, lalu unit plan, dan seterusnya. Lalu di sini ada silabus. Ya. Other than that, yang menarik dari BRIS itu adalah, saya coba turunkan ya, right click,
Praise dan give feedback. Nah, give feedback ini Glow and Grow rubrik kriteria untuk menulis. Jadi kalau mengumpulkan tulisan siswa di Google Drive, lalu nanti bisa dilihat areas-nya. Saya kasih satu contoh, ya, moga-moga berhasil. Sebentar, saya harus membuka Google Drive saya. If I click here, dan I go to my Google Drive yang seolah-olah itu tulisan mahasiswa atau tulisan siswa, lalu nanti dia bisa berkomentar apa. Kita coba, maybe I have something here yang bisa kita lihat. Um, Pahamnya saya punya dokumen apa ya? Um, ini slide 9. Saya punya, pahamnya ini saja deh. Um, saya punya not this. Saya nggak, sorry, not this. Saya coba. Saya lupa ini tentang apa. Kita lihat. So, based on the content, which of the following? Oh, this is questions. Then, if I click ini, klik, lalu saya feedback, saya pengen feedback tentang soal multiple choice question. Ini dibayangkan aja ini satu essay gitu ya. Lalu saya klik Glow and Grow. Lalu English, standarnya AI, grade-nya grade 8 atau 9. eh, lalu standard, lalu saya press. Nah, dia akan menganalisa tulisan ini, lalu memberikan glow, apa yang bagus, it's an excellent quiz, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, lalu ada grow-nya, itu bisa diperbaiki di bagian mananya. Ini kan, some quiz question might be slightly complex for younger students, dan seterusnya. Lalu ada wondering, what specific age group or education level was this quiz designed for? Ya, karena ini dianggap essay gitu. Jadi dia bisa membaca essay, bisa memberikan the glow, the positive, and also grow experience to grow to which direction gitu. Kayak untuk diperbaiki. Nah ini bisa di-insert. Klik saya insert, maka dia akan masuk di tulisan saya yang di atas di sini. Jadi kalau punya PR, mahasiswa ngirim di Google Drive, bisa kita lihat feedback ya dengan otomatis, lalu nanti kita bisa tambah kurang dan seterusnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat dan selamat menikmati dan bermain-main dengan Bris Teaching. Sepertinya sudah cukup jelas dan tidak terlalu lama. Ya, kalau ada pertanyaan, nanti boleh bertanya lewat Telegram atau I'm in a social media. You can search for that. Thank you.